Selamat siang rekan-rekan semua. Di sini ada Sugeng, Mas Jeffrey, ada Reyhan, Ranti Kristiawan, dan banyak banget. Oke, ini kita bisa mulai ya rekan-rekan. Oke, sip. Oke deh, ayo deh kita mainkan. Oke. Yang ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita mengukur kemampuan inovasi kita. Apakah kita sudah bisa inovatif atau belum? Nah, cek ya, apakah kita sudah bisa atau akan bisa berinovasi atau belum. Tadi Mas Indra sesi pagi mengatakan bahwa everyone can innovate. Semua bisa melakukan inovasi. Pertanyaannya, seberapa sukses kita akan mampu melakukan inovasi? Kalau ternyata kita belum bisa melakukan inovasi, maka siap-siap energi yang harus kita keluarkan harus besar banget. Dan kalau kita memang tinggi, tunjukkan kemampuan inovasi kita. Baik, siap ya semua untuk menyimak dan sesi tanya jawab ya. Kita akan banyak berinteraksi di kolom chat ya rekan-rekan. Oke, kita mulai saja. Saya mohon izin share screen. Oke, saya mohon izin share screen. Yes, kita mulai aja. Yes, para inovator. Ini sesinya untuk ukur-mengukur ya, untuk sesinya ukur-mengukur. Yes, kita akan sama-sama mengukur kemampuan inovasi kita, tapi kemampuannya yang lebih akurat. Yes, lebih akurat. Kalau biasanya kita mikir-mikir aja sambil merenung gitu, terus kita bisa tahu kayaknya sih kita inovatif banget gitu ya. Tapi benarkah kita inovatif? Oke, simak penjelasan berikut ini. Dan kalau kita bisa mengukur diri kita, mudah-mudahan kita bisa mengukur tim kita, leader kita, juga teman-teman rekan kita ini bisa inovatif nggak ya? Bisa diajak berlari nggak ya untuk melakukan inovasi? Cek ya pembahasan berikut. Oke, sudah siap ya? Saya sambil nyimak pertanyaannya nih dari rekan-rekan semua. Sip, siap, 86 ini kata Pak Mas Muhammad Abdul Aziz. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Irma. Saya adalah seorang Industrial and Organizational Psychologist. Yes, saya IO Psychologist. Dan pekerjaan saya sehari-hari saat ini adalah saya co-creator Corporate Innovation Asia. Saya adalah consultant assessment. Jadi kekhususan saya adalah melakukan ukur-mengukur kompetensi di berbagai konsultan. Saya asosiat di beberapa konsultan serta mendirikan sebuah perusahaan konsultan assessment. Saya kebetulan adalah dosen juga dan saya adalah kepala prodi di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Saya seorang teacher juga, topiknya nggak jauh-jauh dari kompetensi kerja. Saya masih menjadi HR spesialis di PT Kak Seto, yes, Kak Seto, Psikomo ya, ini kalau zaman dulu nih. Saya adalah mahasiswa program doktor dan dengan ilmu inovasi, saya mendirikan atau membangun sebuah startup, namanya adalah pilihjurusan.id. Yes, hanya dalam waktu 5 bulan, ketika saya membangun bisnis ini, sudah ada sekitar 10.000 siswa kami bantu untuk melakukan pilih jurusan. Ya, 10.000 siswa hanya dalam waktu 4 bulan kurang. Sekarang sudah nyampe ke 30 ribuan ya, dalam waktu 7-8 bulan ini. Ya, saya juga adalah founder dari assessmentindonesia.co.id, punya impian bagaimana caranya melakukan assessment tapi dengan cara sederhana dan mudah. Ini bisa dilakukan dengan cara inovasi dan agile execution plus skill set tadi ya, inovasi dan agile execution ditambah dengan bantuan teknologi. Oke, ini adalah tentang saya. Yuk kita ukur kemampuan inovasi kita melalui metode yang lebih akurat. Oke, siap ya? Saya cerita sedikit tentang penelitian di bidang inovasi. Inovasi itu menghasilkan ide inovatif, proyek inovatif, kemudian paten, kemudian peningkatan profit. Ini adalah indikator dari inovasi di sebuah perusahaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perusahaan bisa menghasilkan inovasi kalau ada internal motivasi dari di dalamnya, di dalam individu-individunya itu tinggi, kemudian tingkat IQ-nya juga tinggi, konon katanya, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Selain faktor internal, ada yang namanya faktor eksternal, budaya, sistem kerja, kemudian teknologi, dan lain-lain.
Tapi persoalannya, ternyata ketika diteliti, pengaruhnya kok masih kecil ya. Atau bahkan ada orang-orang yang keren banget di perusahaan, nggak bisa menghasilkan inovasi. Why? Ini jadi pertanyaan dalam penelitian. Kenapa faktor-faktor internal dan eksternal ini nggak bisa menghasilkan inovasi? Jawabannya adalah karena ada faktor yang penting banget untuk dimiliki talent-talent atau individu di dalamnya. Faktor apa itu? Namanya adalah innovative work behavior. Yes, jadi sekeren apapun rekan-rekan semua di perusahaan atau di lembaga begitu, secanggih apapun teknologi di perusahaan, kalau orang-orangnya enggak inovatif, nggak akan menghasilkan output inovasi yang diharapkan oleh perusahaan. Ini adalah penelitian tahun 2018. Kontribusi apa yang bisa diberikan ketika talent di dalamnya itu inovatif? Penelitian lagi menunjukkan bahwa innovative work behavior akan menghasilkan return of investment yang tinggi, organisasinya juga jadi makin kuat, dan ini ciri-cirinya pemimpinnya juga akan makin bagus. Ini penelitian yang bisa kita baca bersama-sama. So, kalau tadi pagi kita berbicara tentang leader, tentang pentingnya inovasi, mari kita sekarang ukur kemampuan kompetensi inovasi kita sampai setinggi apa. Innovative work behavior akan kita bahas kaitannya erat dengan kompetensi inovasi. Jadi kita coba konversi begitu ya, innovative work behavior di dalam kompetensi inovasi. Nah, apa yang dimaksud dengan perilaku inovasi? Tadi sudah diberitahukan ya. Jadi yang namanya inovasi itu adalah kemampuan mengeksplorasi peluang dan ide. Jadi orang-orang yang punya ide biasanya kita katakan itu inovatif. Tapi nggak cukup loh kalau punya gagasan bagus aja. Gagasan bagus itu harus bisa disampaikan. Yes, harus bisa disampaikan. Kalau ngendon aja di dalam pikiran, kalau cuman konsep-konsep aja, berarti perilaku inovasinya masih rendah. Dan tadi terakhir dari Mas Indra mengatakan bahwa yang namanya inovasi ini tuh harus direalisasikan, harus diaplikasikan, kudu dibeli, laku dijual. Itu yang namanya inovasi. Tapi kalau inovasi masih sebatas gagasan, nggak direalisasikan, bagus tapi nggak dibeli, kita akan bilang itu produk gagal, kemampuan inovasi kita masih harus ditingkatkan. Ini definisi dari inovasi. Oke, saya ingin tanya nih sama rekan-rekan di sini ya, melalui kolom chat boleh nih. Setuju atau tidak setuju dengan penilaian ini? Kalau kita sudah dapat gambaran tuh, oh yang namanya inovasi itu atau yang namanya jago inovasi itu yang kayak gitu ya. Oke, saya mau ngecek nih, apakah Anda setuju atau tidak? Langsung ya, tulis di kolom chat. Jika saya bisa mencapai target 100%, hal ini menunjukkan kemampuan achievement yang tinggi. Oke, apakah setuju? Wow, sudah banyak ya. Setuju, yes. Kemampuan achievement yang tinggi. Wow, wah langsung ya ini dijawab ya. Sip. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Oke, oh ada yang jawab tidak juga. Ini dari 100% ada 10% lah jawab tidak. Oke, sip. Kita masuk ke pertanyaan kedua, ke pernyataan kedua. Jika saya bisa mencapai tingkat pendidikan S2 atau S3, maka hal itu menunjukkan tingkat achievement serta kemampuan berpikir analitis kreatif yang tinggi. Apakah setuju? Oke. Wow, ini banyak yang jawab tidak ya. No. Nggak usah S2, S3. Itu tidak menunjukkan achievement dan kemampuan berpikir analitis tinggi. Menarik juga ya. Oke, lalu ngapain ya mesti melanjutkan pendidikan S2, S3? Oke, no. Kayaknya ini 100% jawab no. Oke, selanjutnya. Jika saya berhasil membuat kegiatan yang melibatkan orang penting, artinya kemampuan berkomunikasi saya tinggi. Saya bisa melibatkan orang penting. Nah, silakan dijawab. Apakah jika berhasil membuat kegiatan atau melibatkan orang penting? Wow. Oke, silahkan dijawab. Jika saya berhasil membuat kegiatan yang melibatkan orang penting. Oke. Saya tunggu jawabannya. Oke, no. Oke, sebentar. Saya belum. Wah, oke, sip. Oh, setuju. Melibatkan gubernur. Oke, melibatkan siapa lagi? Direktur. Oke, B aja udah pernah
Nah, saya ya udah pernah ngelibatin presiden gitu ya. Sip. Oke, relatif sih. Relatif sih. Oke. Pertanyaan keempat, keep dulu. Oke. Relatif. Yang keempat, jika saya pernah konflik dengan rekan, jika saya nggak pernah konflik tuh, hal itu menunjukkan kemampuan komunikasi dan interpersonal saya yang tinggi. Wow, setuju kah? No. Ini kayaknya curhat ya. Saya sih sering konflik, tapi dia yang ngajak ribut gitu ya. Oke, no, enggak. Oke, siap. Pertanyaannya masih ada 4 ya. Wah, ini semangat banget saya. Kayaknya kalau dikasih kuis, seru juga ya, pantesan semangat banget ya. Oke, sip. Saya lempar lagi pertanyaan selanjutnya. Jika saya tekun bekerja dan masuk kantor tiap hari, hal itu menunjukkan perilaku achievement saya tinggi. Wow, rajin, nggak selalu katanya ya. No. Wah, ini udah langsung ya. Enggak, saya banyak ketemu teman-teman yang masuk kantor kayaknya enggak. Wah, ini kayak 100% ya. Oh, tapi ada juga sih yang jawab, bisa juga sih. Oke, good. Pertanyaan ke-6. Keep dulu pertanyaan ke-6. Oh, ini ke-6 sama ya. Pertanyaan ke-7 deh. Pegawai yang tidak akur dengan salah satu pimpinan menunjukkan tidak bisa komunikasi. Wow, oke. Pegawai yang nggak akur sama pimpinan menunjukkan nggak bisa komunikasi. Oke, tidak setuju. Tergantung katanya ya. Oke, belum tentu no. Oke, ini ada gimana gitu ya yang nggak akur sama pimpinan. Oke, terakhir. Pegawai yang baru bekerja adalah pegawai yang kurang kompeten dibandingin saya yang sudah lama bekerja dalam bidang yang saya tekuni. Oke, silahkan dijawab. Oke, pegawai yang baru masuk, kemudian, oke, iya, saya udah 20 tahun di bidang ini, gitu ya. Oke, tidak. Sip. Oke, mari kita lihat jawabannya. Sip, kita keep dulu jawabannya. Oke, terima kasih. Sip. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, ini tadi pertanyaan tentang setuju atau nggak setuju. Rekan-rekan, saya mau sampaikan, dua pernyataan tadi atau seluruh pernyataan tadi menunjukkan penilaian ini adalah kurang akurat. Jadi jawabannya ketika ditanya setuju dan nggak setuju, sebenarnya sih kalau dari sisi penilaian yang lebih akurat, ini jawabannya adalah kurang akurat untuk menunjukkan indikator tersebut. Jadi jika saya bisa mencapai 100%, saya menunjukkan achievement yang tinggi. Ini nggak bisa dinilai loh, rekan. Kemudian jika saya mencapai S2, S3, tadi sepakat ya, belum tentu. Oke, jika saya berhasil melibatkan orang penting, ini belum tentu juga. Jika saya pernah konflik, ini semuanya belum tentu. Dan ini adalah pandangan-pandangan yang banyak terjadi di barangkali kita gitu, atau rekan kita atau pimpinan kita. Seringkali sebuah kompetensi atau kemampuan inovasi atau sebuah kemampuan dinilai dari hal-hal ini. Dan ternyata ini nggak akurat, rekan-rekan. Kalau melihatnya dari sini, ini benar-benar nggak akurat. Ada satu penelitian, nanti boleh sambil browsing habis ini. Ada yang dinamakan dengan efek Dunning-Kruger. Ini efek yang benar-benar terkenal banget dalam dunia psikologi, gitu. Namanya adalah Dunning-Kruger. Jadi ini adalah dua orang peneliti di bidang psikologi, dia meneliti dan dia mendapatkan Nobel di tahun 2000. Sudah lama penelitiannya, tapi masih terus diadaptasi hingga sekarang. Efek Dunning-Kruger menunjukkan bahwa kalau kita diminta untuk menilai kemampuan kita, katanya gitu ya, pegawai nih dinilai untuk mengukur kemampuan dirinya sendiri, sebagian besar pegawai menilai bahwa kemampuannya jauh lebih tinggi daripada kemampuan sesungguhnya. Ini adalah bias kognitif yang terjadi pada banyak orang yang menganggap bahwa kemampuannya ini tuh lebih tinggi. Dan ini terjadi pada orang-orang yang biasanya nggak kompeten justru. Kita lihat ya di kantin-kantin nih, rekan-rekan. Soalnya kita ke kantin nih, terus kita makan, terus kita ngomongin, si pemimpin kita ya, si bos ya, kalau gua ya jadi bos ya, gua tuh bisa loh ya kayak gitu. Ya Allah, apa sih di pikirannya si bos? Ya kayak gitu mah gampang aja. Itu ciri-ciri atau bias kognitif, bisa jadi itu bias kognitif loh, rekan-rekan. Kalau kita di posisinya belum tentu, tapi seringkali kita kayak gitu. Iya apa? Iya. Kita pulang ke rumah, kita curhat sama pasangan kita. Apa sih yang ada di bayangan teman-teman kita? Kok kayaknya nggak mampu banget sih mereka? Padahal itu tuh gampang banget loh. Kalau saya di posisi kayak gitu, saya mah bisa banget.
itu ciri-ciri, jangan-jangan gitu, itu udah masuk bias kognitif yang dinamakan dengan efek Dunning-Kruger. Ini banyak terjadi rekan-rekan. Wow, gawat ya. Yes, karena apa? Tadi kemampuan mengukur kompetensinya ini ya ini penelitian Dunning-Kruger sehingga dia mendapatkan Nobel. Oke, kita bahas selanjutnya. Kalau begitu, apa dampaknya? Ini dampak salah mengukur kompetensi kerja. Ketika kita gagal mengenali kemampuan dan kesalahan kita, ketika gagal mengenali kemampuan dan kesalahan kita, maka dampaknya yang pasti adalah kita jadi nggak tahu nih kemampuan apa yang harus ditingkatkan. Kemampuan apa sih yang harus kita tingkatkan? Karena kita gagal. Kita gagal mengenali, itu artinya sebenarnya kita nggak tahu indikator kemampuan itu sebenarnya kayak gimana. Dan itu yang bikin kita jadi gagal. Sebenarnya kesalahan kita itu apa sih? Alih-alih kita ngelihat diri kita sendiri gitu, kita malah menuduh gitu ya, menuduh orang-orang di luar kita. Jadi kita lebih cenderung untuk menyalahkan, ya ini masih bos. Ini mah bos beneran bos. Ini mah kebijakan. Ini mah proses. Ini mah tim kerjanya. Idenya sih udah bagus. Nah, salah mengenali atau salah mengukur ini bisa bikin kemampuan kita jadi nggak meningkat. Dan menurut penelitian lagi, kinerjanya tetap buruk karena gagal untuk menilai kemampuan dan salah menilai. Saya ingin tanya nih di kolom chat, kalau kita aja gagal menilai, atau misalnya kita ibaratkan ya, kita aja gagal menilai diri kita, terus kita gagal menilai tim kita, apalagi kalau kita di posisi eksekutif ya, kita gagal menilai tim kita, apa dampak yang akan terjadi? Oke, saya tanya dulu sebelum nanti kita pelajari satu teknik mudah untuk mengukur dengan lebih akurat. Pertanyaannya, apa dampak yang akan terjadi kalau kita salah mengukur kemampuan? Oke, salah mengukur kemampuan terutama kemampuan inovasi. Yes, boleh. Oke, hasilnya nggak maksimal, yes. Salah memperhitungkan kondisi masa depan. Wow, yes, bias. Yes, ini masalah pertanggungjawaban. Oke, good. Ambiar, yes. Wow, turnover tinggi. Kita memperlakukan dengan salah. Bisa jadi bebannya terlalu banyak, atau bisa jadi bebannya terlalu sedikit, sehingga dia merasa harga dirinya, ya gila, gua mah tinggi, dikasih kerjaan begini-begini aja cuy, mendingan gue cabut, gitu. Gua nggak dihargain, padahal gua mampu. Oke, sip. Loses makin banyak, yes. Ini dari berbagai penelitian juga ya. Dan barangkali ini bukan hanya penelitian ya, ini masih banyak kita temui ya. Keputusan jadi salah. Even misalnya ya, kita salah menilai diri kita salah menilai tim kita, yes, keputusan jadi salah. Alokasi proses kerja jadi nggak tepat, kitanya sendiri juga nggak. Kalau misalnya contoh ya, kemampuan komunikasi kita nggak bagus gitu ya. Jadi alokasi proses kerjanya jadi nggak tepat gitu. Kita yang nggak bisa ngomong tapi dihadapkan pada tugas untuk ketemu orang misalnya gitu. Alokasi proses kerjanya jadi nggak tepat. Dan biasanya proses pengembangannya jadi nggak tepat juga. Tadi karena nggak tahu ya gitu ya. Dan target inovasi, kalau kita bicara target inovasi, ketika inovasi digaungkan di mana-mana, bisa jadi nggak tercapai ini mulanya dari karena kita sendiri nggak bisa ngukur sih kemampuan kita dalam melakukan inovasi. Kemudian ya ini udah pasti ya, ini seperti yang disebutkan di dalam chat ya, kerugian, losses, kemudian kerugian individu, kerugian tim kerja, kerugian satu perusahaan. Dan ini kan yang terjadi sebenarnya hasil analisis kita, kalaupun kita nggak pakai analisis ya, keliru dan jadi nggak kepake. Oke, ada cara untuk mengatasi fenomena Dunning-Kruger ini. Ada satu fenomena dan ada satu hal yang bisa kita praktekkan biar kita bisa mengukur dengan lebih akurat. Yes, yang pertama, ya of course ya, kita harus tahu dulu sebenarnya kriteria dan standar perilaku inovasi yang komprehensif itu kayak gimana sih? Kita harus tahu, kita harus paham. Nggak perlu paham banget sih, karena waktu kita terbatas ya ketika kita bekerja. Minimal kita tahu deh, orang inovatif itu kayak gimana sih? Karena banyak orang kegeeran loh. Salah satu ciri orang kegeeran adalah sering ngomong kayak gini. Saya tuh punya ide bagus banget ya, tapi di perusahaan ini, yang kayak gini-gini mah, nggak bisa. Susah. Saya tuh sebenarnya ide saya bagus, cuman ya tau lah ya. Saya tuh ide masih sekotak, seruangan, selaptop tuh semua ide saya. Cuma tahu kan tim kerja saya kan, saya tuh susah ngomong sama tim kerja saya tuh udah susah gitu.
Tahu kan bosnya kan, tahu kan kebijakan kita kan. Ini ciri-ciri yang tadi kalau kata De Jong dikuatkan oleh materi kita pertama, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang nggak inovatif ya, yang kayak gitu. Karena orang inovatif, dia bisa ngomong, bisa merealisasikan. Nanti kita bahas sedikit tentang ciri-ciri atau pola perilakunya orang yang inovatif itu kayak gimana. Nah, ini metode pengukurannya bisa jadi nggak tepat. Bisa jadi kita cuman sekedar menduga-duga seperti yang tadi. Oh, dia tuh ya orangnya tuh mau dia ikut kursus loh. Bayangin ya kursusnya sebulan 2-5 kali. Wah, ini sih inovatif sih. Inovatif sih. Nah, itu metode yang nggak tepat. Cuman sekedar ngelihat itu aja. Atau misalnya ketika kita bilang, tuh kan lihat ya. Kita lihat itu sering menghasilkan, lihat ya di KPI-nya gitu ya. Program kerjanya tuh semua inovatif. Wow. Dia dan timnya ini program kerjanya inovatif. Metodenya dengan cara melihat hasil atau KPI-nya gitu ya. Ini keliru, teman-teman. Keliru. Mari kita belajar ya. Bagaimana bukan belajar ya. Kita ingat kembali ada sebuah metode sederhana yang even kita bukan seorang profesional, saya bukan seorang psikologis misalnya, saya bukan asesor, tapi ini bisa kita praktekkan deh. Oke, kalau udah siap, hayu atuh ya kita bahas. Oke, iya. Oke, nah ini biasanya kalau rekan-rekan bekerja ini ada namanya kamus kompetensi. Di perusahaan banyak ya tulisannya conceptual thinking. Nah ini biasanya bagian dari inovasi. Tapi ini juga masih nggak komprehensif sih biasanya. Kemudian innovation, ini juga biasanya nggak kurang komprehensif. Rekan-rekan kalau misalnya, ini tulisannya kecil banget ya, saya bacain aja ya. Kalau rekan-rekan searching atau browsing gitu ya, kompetensi inovasi, itu biasanya putaran tentang berpikir aja. Padahal tadi udah dibilang ya secara teoritis, bahwa yang namanya perilaku inovasi nggak cukup cuman gagasan aja. Jadi sebenarnya ini perlu kita lengkapi ya kamus-kamus ini. Nah ini juga kamus yang banyak beredar, ini kurang lengkap gitu ya. Kreativitas juga sama, seputaran gagasan aja. Padahal kreatif sama inovatif ini beda banget. Nah kalau begitu, ayo yang kayak gimana sih ukuran yang itu tuh benar-benar bisa kita pakai. Tadi dua ya, mari kita pelajari kriteria sama metodenya. Mari kita bikin gampang tentang kriteria dulu deh, supaya kita bisa ngukur kemampuan inovasi kita dengan lebih akurat. Nah, kalau mau menerjemahkan dari teori atau jurnal atau penelitian atau best practice, ini banyak teman-teman asesor kalau saya lihat di sini ya. Oke, sip. Oke, blur ya, sebentar. Oke, saya izin stop share dulu. Tadi katanya blur. Oke. Oke, sebentar. Oke, nah. Sip, thank you ya sudah mengingatkan saya. Oke, nah apakah sudah bisa tampil? Oke, yes, ini adalah kriteria inovatif. Oke. Oh, biar nggak blur. Siap, biar nggak blur kita bagi ya. Oke, malah enggak tampil ya. Oke, saya harus balikin lagi, malah enggak tampil ya. Oke, sip. Sebentar, saya share screen lagi. Kalau begitu, PPT-nya nanti dibagi. Siap. Oke, PPT-nya nanti dibagi ya. Oke, sebentar. Sip. Oke, cuman jadi ngeblur lagi ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Nanti kita akan bagikan PPT-nya ya. Siap yang mendengarkan boleh banget. Nanti akan dibagi oleh Kak Tiwi. Oke, sip. Oke, nah, sip. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Komunikasi kita melalui chat. Ini menarik ya dan challenging banget. Biasanya kita langsung ya. Oke. Nah, sip. Oke. Kita lanjut. Yes.
Kriteria inovatif ini perlu diulang-ulang beberapa kali nih, biar kita nggak kegeeran, atau biar kita kalau kita emang ngerasa udah inovatif, kita jadi percaya diri ya. Karena banyak juga sih orang-orang yang kreatif, dia nggak percaya diri. Itu faktanya ya, banyak orang kreatif nggak percaya diri kalau idenya bagus. Nah, ini kriteria inovatif. Yang pertama, tadi ya, kalau orang inovatif itu udah pasti deh, dia punya gagasannya bagus, beda, baru. Ini inovatif. Yang kedua, dia juga bisa meyakinkan gagasannya kepada orang lain, sehingga orang lain menanggapi dan bisa jadi menerima. Jadi kalau ngomongin orang inovatif, itu bukan orang yang punya gagasan doang loh, tapi bisa nyampein dan bisa meyakinkan kepada orang lain bahwa gagasannya itu bagus. Kemudian dia bisa ngerealisasiin apapun situasinya, sesulit apapun, sebanyak apapun kendalanya, ada aja. Punya aja cara untuk ngerealisasiin gagasan-gagasan baru. Kalau tadi pertanyaan kuis bagus banget ya. Siapa sih ibunya inovasi? Ibunya inovasi adalah masalah, gitu ya. Jadi kalau terlalu gampang, bisa jadi itu bukan masalah dan itu bisa jadi bukan inovasi ya. Inovasi itu berat, dan itu disampaikan berkali-kali ya, berat tapi bisa dilakukan. Dan kalau kemampuan kita tinggi, itu bisa dilakukan. Maka mari kita tajamkan lagi, hayati lagi bahwa yang namanya inovasi itu bisa ngerealisasiin. Gimana caranya biar bisa ngerealisasiin? Sepanjang 2 hari ini kita lagi belajar ini loh, gimana caranya merealisasikan gagasan ya, meskipun gagasannya ditentang gitu ya kira-kira. Oke, ini dari Kirni ya. Dan mari kita hubungkan tadi dengan kompetensi. Kalau pakai bahasa kompetensi atau bahasa kemampuan, bahasa-bahasa ini tuh karena belum ada ya kompetensi inovasi nih. Kompetensi inovasi yang komprehensif nih, saya udah coba baca gitu ya, riset ya. Kamus kompetensi apa ya yang menaungi 3 hal ini? Maka kami coba rumuskan begitu ya, rumuskan gitu. Kalau kita compare atau kita ambil nih, comot-comot nih dari kamus-kamus yang ada di perusahaan kita, terus kita comot. Kalau dikonversi, kriteria inovatif ini bahasa kompetensi yang umumnya apa sih? Ini, kemampuan berpikir analitis kreatif. Jadi pokoknya mah terkait dengan berpikir analitis lah. Makanya tadi contoh di atas ya, apakah S2, S3 itu menunjukkan kemampuan berpikir analitis gitu ya. Saya kasih contoh-contoh yang itu menunjukkan contoh-contoh kompetensi inovasi. Karena apa? Karena perilaku inovasi ini kalau dikonversi dalam bahasa kompetensi umum di perusahaan-perusahaan, ini tuh 3 hal. Kemampuan berpikir analitis kreatif, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan achievement dan execution. Di dalamnya ada planning and organizing. Jadi kalau mau ngeliat orang ini inovatif apa enggak ya, ambil kamus di kantor, kemudian cek. Berpikir analitisnya gimana, komunikasinya gimana, achievement-nya level berapa. Maka kita bisa prediksi loh, orang ini kecenderungan untuk melakukan inovasinya akan tinggi, atau biasa-biasa aja, atau orang ini mah akan cenderung rendah sih, gitu ya, boleh ya. Tapi nggak ada di kantor, kalau begitu simak ya penjelasan berikut ya, simak terus. Oke. Oh, referensi yang Q1, nanti ada ya, di sini tampil juga dari Kirni 2017, De Jong 2010, Jensen 2000, Kanter, nih cikal bakalnya dari Kanter 1988. Ini menarik ya, pertanyaan-pertanyaannya sangat teoritis ya, wow, siap, oke, sip. Nah, ini kalau sudah dikonversi jadi bahasa kompetensi, saya pakai standar kompetensi yang umum-umum aja, yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan kecil, nasional, multinasional, maupun di BUMN dan lembaga pemerintahan. Mari kita lihat level-level kompetensi atau orang-orang yang di level 1 itu biasanya kayak gimana sih? Gitu ya. Oke, saya mau aktifkan lagi kolom chat. Menurut rekan-rekan, orang yang level kompetensinya, nah tadi kan level kompetensi itu dibagi 3 ya, ada kreatif, achievement dan execution, serta impactful communication. Saya mau yang pertama dulu deh, terkait dengan berpikir analitis kreatif, ciri orang di level paling rendah, apa sih kira-kira rekan-rekan? Boleh tulis di kolom chat. Oke, sip. Boleh tulis di kolom chat, ciri orang yang berpikir analitis kreatifnya rendah. Oke, mengulang kembali instruksi, good. Oke, ciri orang yang
ini mah berpikir analitis kreatifnya tuh kayaknya rendah deh, gitu ya. Oke, nunggu diperintah, oke, ikutin arahan aja, ikutin job desk yang ada aja lah, gitu ya. Udah menjadi follower aja, ngikut aja lah, itu level rendah ya. Oke, mengikuti apa yang sudah ada. Wow, ini berarti udah jago ya, udah bisa menilai ya. Yes. Oke, siap bos. Menghafal tanpa mengerti. Thank you. Oke, follow the crowd. Wow, ini kayaknya yang baca Rise Above the Crowd. Oke, yes. Yang berpikir analitis kreatif tinggi, termasuk achievement, execution, impactful communication adalah yang ngikutin aja, follow yang ada aja gitu ya. Dan dia tuh jadi cuman pakai informasi yang ada gitu. Benar. Dia cuman pakai informasi yang ada. Artinya kalau diperintahkan nggak ada, ya dia nggak ngelakuin. Tapi kalau diperintahkan baru dia jalan, gitu ya. Ini sih orang yang analitis kreatifnya tinggi. Nah, kalau levelnya lebih tinggi lagi, dia udah bisa mengintegrasikan. Oke, sekarang siap pakai emot tangan. Oke. Nah ini yang kemampuan berpikir analitisnya rendah nih kayak gini. Ini baru sebagian kecil ya, atau aspek dari kompetensi inovasi. Ini baru satu. Nah, yang paling tinggi adalah yang dia bisa bikin sistem atau pola pemecahan masalah. Jadi ini gradasinya ya, kalau di gradasi ini, yang level paling tinggi itu yang polanya tuh bisa bikin pola atau sistem kerja. Rekan-rekan kalau kita tahu ya, pola bisnis marketplace misalnya, dia bikin baru. Sebelumnya nggak pernah ada tuh sistem marketplace, sistem Gojek misalnya gitu ya, sistem yang belum ada lah. Terus kemudian dia bikin aja gitu, dia bikin aja. Nah ketika dia bikin kemudian diimplementasikan, kemudian direalisasikan, maka kita akan bilang kebijakan itu atau gagasan itu, yang bentuk gagasan itu sistem, bentuk sistem, maka ini nih yang polanya atau levelnya tinggi. Bos kita, level direktur ini harus punya pola tinggi. Kebayang ya kalau polanya bos masih di level 2. Kebayang. Dia cuman baru berpikirnya itu terintegrasi, komprehensif cukup. Tapi nggak bisa mikir sistemik. Wow, kacau balau nih ya. Karena apa? Karena berpikirnya bos, yang level-levelnya C gitu, direksi, itu dia harus sistem. Kebayang kalau nggak sistem, dia cuman mengintegrasikan masalah-masalah, tapi hasilnya nggak komprehensif. Yes. Kemudian, nah saya mau share lagi, achievement dan execution. Yes, tadi udah disampaikan ya. Yes, mengorganisir, mengurutkan, menganalisa, saling terkait. Nah, kalau kita bicara achievement dan execution, level paling bawahnya tadi yang yes, bos. Nunggu arahan aja. Jadi kalau rekan-rekan, atau misalnya saya sih nggak gitu ya, oke. Teman kita atau tim kita, itu jangan-jangan bos kita, dia kerja berdasarkan job desk aja, terus dia bilang KPI-nya tercapai, ya udahlah KPI udah tercapai ya, saya kerja sesuai dengan job desk, sesungguhnya ini masih level 1. Apa kaitannya dengan inovasi? Orang inovasi mah nggak kerja berdasarkan job desk doang loh. Orang inovatif itu berpikirnya, wow, semakin tinggi, semakin inovatif dia tuh semakin beyond dari kerjaannya saat ini. Makanya yang level 1-nya, kalau orang masih di level 1 nih, ya begitu-begitu aja. Biasanya kecenderungan inovasinya rendah. Tapi bisa nggak dia bikin inovasi? Bisa. Tapi dia harus bekerja keras. Kalau enggak, dia harus diajakin. Kira-kira gitu ya. Ngomongin tentang bagaimana cara meningkatkan inovasi, ini nanti ada di session-session selanjutnya ya. Dan tadi pagi tentang leader, besok. Habis ini dan besok kita akan ngomongin bagaimana cara meningkatkan inovasi. Selanjutnya ini tadi level-levelnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini bukan kriteria ya, tapi leveling. Level judulnya ya. Teman-teman coba lihat ya, di level 1 ini cuman bisa ngomong, cuman bisa kerja, cuman nunggu perintah, cuman. Dan kalau cuman, maka udah bisa diprediksi, inovasinya cuma ngikutin aja. Tapi kalau level yang lebih tinggi, mari kita lihat ya, level yang benar-benar bisa bikin inovasi yang benar-benar bisa berubah, boom gitu. Ini kompetensinya kalau begini nih, bikin sistem kerja. Jadi dia kalau bikin kerjaan itu bukan cuman bagus di wilayah kerjanya aja, tapi emang beneran bisa. Dan sistem kerjanya tuh dipakai sama orang lain, dipakai sama bahkan di luar perusahaannya ya. Wow, kalau kayak gitu tuh beneran diprediksikan inovatif loh. Oke, yang
Kemampuan komunikasinya, orang-orang yang di komunikasi level tinggi, dia nggak ngomong aja, dia pakai politik tertentu, dia hubungin key person-nya, itu jalan aja tuh inovasi. Oke, jadi orang yang impactful communication tuh bukan yang ngomongnya jago loh, bukan. Tapi dia punya strategi tertentu bagaimana idenya itu bisa dipahami oleh orang-orang yang bahkan orang itu melawan atau beda pendapat. Itu kalau kayak gitu ya, udah jago banget tuh. Itu pasti pakai politik tuh. Orang yang udah ngomongnya itu atau komunikasinya itu pakai politik kayak gitu, itu udah jago banget. Oke, dari gambaran ini udah bisa menilai kah rekan-rekan kira-kira kalau kemampuan analitik kreatifnya, achievement execution, impactful communication-nya masih satu, berarti kemampuan inovasinya gimana ya? Oke. Kalau di level 2 ya lumayan lah bisa inovatif. Di level 4, ini orang yang dia nggak punya jabatan tinggi aja, udah pasti orang kayak gitu inovatif. Mungkin nggak kelihatan di kantor, tapi cek deh, di belakang kantor, atau di rumah, atau dalam kesehariannya, dia pasti orang yang benar-benar inovatif. Kalau udah nyampe nih, 3 kompetensi ini udah nyampe di 34, udah pasti deh, bahkan diminta atau distimulus inovatif aja, pikirannya emang udah pikiran-pikiran inovatif. Oke, ini kriteria yang banyak dipakai di perusahaan, dan saya coba sarikan atau rangkum. Rekan-rekan udah mulai bisa mengukur? Oke, belum ya, metodenya belum dikasih. Ini baru kriterianya aja. Kalau dirasa-rasa sih 4 semua ya, gitu ya. Oke, kalau dirasa-rasa udah 3 lah, dirasa-rasa. Tapi metode rasa itu kurang efektif. Ayo kita bahas metode yang lebih efektif. Mau tahu atau mau tahu banget cara mengukur atau metode mengukur kemampuan kita yang lebih efektif? Kalau mau tulis di kolom chat. Oke, mau banget. Supaya nggak kegeeran ya, supaya nggak tiba-tiba di akhir tahun tiba-tiba ada tulisan nggak kompeten. Aduh, gubrak. Padahal kita nyangka kita tuh kompeten banget gitu. Oke, mau please? Oke, seneng banget ya kalau udah ada mau. Oke, ayo deh kalau kita lanjut ya. Sip. Oke, kalau gitu kita lanjut. Oke, yes, saya mau sharing terkait dengan metode yang bukan cuma pakai rasa-rasanya sih. Rasa-rasanya sih udah 4. Oke, saya mau sharing terkait dengan metode mengukur kemampuan diri kita plus tim kerja kita. Oke, sip. 3 kemampuan umum yang menunjukkan kompetensi inovasi tadi udah dibahas ya. Jadi orang inovatif itu berpikir analitis, komunikatif, dan achievement execution-nya tinggi. Mohon disimak metode ini karena ada metode yang bisa dilakukan oleh para profesional, tapi saya juga akan bagikan. Justru di momen ini saya akan bagikan buat yang benar-benar deh tentang assessment mah, apalagi psikologi, saya masih jauh gitu ya. Oke, tapi saya akan bagikan dulu. Ini metode praktis tapi komprehensif. Pakai tes psikologi, pakai assessment center, pakai wawancara, pakai observasi, pakai kuesioner, pakai portfolio project. Nah, ada metode praktis sederhana, pakai kuesioner, pakai catatan STAR. Untuk yang pertama, ini dilakukan oleh profesional. Yes, kerjaan saya sehari-hari adalah melakukan ini, gitu ya, melakukan ini buat para manajer, buat para direksi, buat para eselon 2, eselon 1, saya lakukan ini. Ini biasanya dilakukan oleh para profesional. Jadi memang kita para profesional emang kerjaannya begini gitu. Kita harus mengintegrasikan dengan metode-metode ini. Tapi ada metode praktis sederhana loh, rekan-rekan, yang mari kita bahas ya. Pertama pakai kuesioner. Oke, pertama pakai kuesioner, kedua pakai metode namanya adalah diary STAR atau catatan STAR. Wow, apa tuh catatan STAR? Ini yang mau kita bahas. Dari tadi ini mulu sih. Mana sih Teh? Mana? Oke, sip. Ini mudah terpakai dan bisa kita lakukan kok habis kita belajar ini ya. Oke, saya mau cerita dikit dulu deh. Ini kalau metode praktis komprehensif oleh profesional nih, ini nih nama tesnya, intelijensi, kepribadian, sikap kerja. Kalau yang nggak paham nggak apa-apa. Ini mah buat profesional aja atau buat leader ya, gitu ya. Observasi pengukuran ini mah buat yang paham aja. Oke, nah di CIAS ini mengeluarkan namanya game based assessment. Nah, game based assessment ini sebenarnya
dipakai untuk mengukur kompetensi inovasi. Tapi ini dilakukan sama profesional juga sih. Certified game based assessment aja belum tentu bisa ngukur gitu ya. Tapi model-model kayak gini sekarang dikembangin loh. Jadi ada sebuah game, terus dari game itu kita bisa melihat, oh kemampuan inovasinya. Bahkan abis main ini, kadang-kadang gitu ya, sebenarnya nggak usah pakai profesional, abis main ini kita jadi sadar sih, ya Allah ternyata, main ini beneran bikin kita tertampar-tampar loh teman-teman. Karena yang pernah main game based assessment pasti punya pengalaman ya. Ini beneran tertampar. Kita yang awalnya ngerasa bahwa kita tuh keren, gue bisa memenangkan. Pas abis main ini jadi sadar banyak banget ya kurangnya. Yang mau dapetin game based assessment atau game board bisa hubungin Cias ya. Seru banget mainnya ya. Jadi promosi ini ya. Kita lanjut ya. Tadi saya janjikan metode praktis sederhana. Nah, pakai kuesioner, rekan-rekan. Yes, pakai kuesioner. Kuesionernya yang mana? Pastikan kuesioner yang valid, yang reliabilitasnya tinggi. Yang biasanya sih dikeluarinnya sama researcher dari psikologi atau manajemen. Ini survei yang bisa diandalin, atau survei. Kuesioner yang bisa diandalin. Kalau sekedar kuesioner biasa-biasa, belum tentu. Atau kita terjemahin misalnya gitu, menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu ya. Bisa jadi kurang akurat. Yang akurat gimana dong Teh? Hubungin saya ya. Saya punya kuesioner yang udah reliable gitu ya. Nah, yang kedua adalah catatan STAR. Catatan STAR. Kalau kuesioner ini tadi ya dari yang nanya jurnal nih, jurnal Q1 boleh dibaca ya. Tapi lagi-lagi rekan-rekan, sama seperti yang efek tadi itu, orang Indonesia, ini penelitian saya ya, kalau saya ngasih kuesioner perilaku, orang Indonesia itu menarik deh. Ini kalau dikasih kuesioner, nilainya tinggi-tinggi loh rekan-rekan. Wow. Normanya nih, saya bikin norma rendah aja tuh, tinggi banget loh. Beneran. Nih, teman saya cerita ya, dia lagi melakukan survei pakai kuesioner yang dibikin oleh Brazil. Brazil, Eropa, sama Asia. Ini alat ukurnya udah bagus banget. Nah, apa yang terjadi ketika diberikan di Indonesia, begitu ya? Orang Indonesia skor kompetensinya paling tinggi dibanding Eropa, Brazil, Amerika. Wow, ini peneliti-peneliti dari Eropa sama Brazil sampai berdecak-decak kagum. Seharusnya kalau Indonesia memiliki kompetensi yang tinggi katanya, ini bagus banget. Tapi ini adalah salah satu problem yang belum selesai pada researcher itu ya gitu. Kok bisa ya orang Indonesia penilaiannya tinggi? Barangkali kena efek yang tadi itu ya, Dunning-Kruger itu ya, bisa jadi ya. Saya nggak tahu, tapi kita sebagai peneliti punya teknik kok bagaimana melihat atau membuat norma ya. Jadi kalau untuk norma orang Indonesia emang tinggi-tinggi sih gitu ya kira-kira. Boleh searching aja ya. Ini banyak kok di mana-mana ya, kuesionernya. Saya punya yang bahasa Indonesia ya, tapi belum dipublikasi. Kalau mau pakai, bikin norma sendiri ya. Promosi terus dari tadi. Nah, waktu kita terbatas, lanjut. Kita mau ngebahas tentang catatan STAR. Ini metode yang bukan cuma pakai rasa-rasa aja. Perasaan, ini enggak. Ini saya mau sharing, ini sebenarnya adalah sebuah saya bisa bilang metode atau pola berpikirnya para psikologis atau para profesional si catatan STAR ini. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah interview STAR atau STAR interview, nah ini tuh mirip-mirip. Nah yang akan dibagikan bukan interviewnya, tapi cara menulisnya, menulis catatan STAR-nya atau menulis pengalaman-pengalaman kitanya. Sip. Ayo atuh, catatan STAR itu sebenarnya apa sih? Kayak diary, rekan-rekan. Nah, catatan itu kayak diary, tapi diary mah biasanya dear diary gitu ya. Persis sih kayak gitu, kita tulis hari ini kita ngapain aja. Atau bukan hari ini ya, ada satu momen itu tuh ya ampun, gitu. Bikin aku tuh kayak gimana ditulis. Biasanya yang ditulis di diary adalah hal-hal yang itu melekat banget di diri kita kan. Kita nggak nulis hari ini aku ngerjain email, habis ngerjain email terima telepon, habis nggak gitu kan. Biasanya kita nulis di diary itu adalah
sesuatu hal yang buat kita itu, aduh, berkesan banget gitu. Nah, di catatan star itu juga sama. Yang biasanya kita nulis di medsos kita, upload di status kita, itu kita pindahin jadi catatan biasa. Ya mirip lah kayak di medsos gitu. Cuman bedanya nih sama catatan medsos kita itu adalah dia harus dianalisis. Dan yang ditulis itu benar-benar kejadian nyata. Bukan pendapat. Kan kalau di medsos biasanya kita tulis ya, hari ini aku ngikutin workshopnya Cias. Di workshopnya Cias itu aku ketemu pemateri. Pematerinya tuh dia subscribernya banyak banget. Aku bangga banget deh. Bukannya kayak gitu. Tapi yang benar-benar dialamin. Misalnya yang dialamin benar-benar, pokoknya nanti akan saya jelasin ya, yang kayak gimana. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan kerja. Ini ngomongin catatan star. Oke deh, kasih contoh deh. Catatan star itu kayak gimana contohnya? Kayak gini loh, misalnya ya. Saya habis ketemu bos ya. Bos saya itu ya Allah, sampai ditulis ya. Bos saya itu ya Allah, kalau ngasih kerjaan ya kayak nggak mau tahu gitu ya, kerjaan bawaan. Dikasih beban lagi, beban lagi, beban lagi. Padahal di situ saya staff. Di situ ada timnya itu ada 30. Cuman saya doang yang dikasih beban. Ya ampun. Oke, tulis. Ya kayak gitu tulis nggak? Tulis. Oke. Ya ampunnya tulis nggak? Boleh lah tulis. Ya ampun. Udah gitu ya, pada hari kemarin tuh saya dikasih beban, yang bebannya itu tuh melebihi job desk saya. Yang saya lakukan adalah saya kerjain aja. Daripada saya dipecat. Sebenarnya sih itu tugasnya rekan saya ya. Tapi ya udahlah, saya kerjain aja. Pas saya kerjain, ini luar biasa loh. Si bos saya yang kayak gitu ngasih apresiasi. Bahkan dia nunjukin kerjaan-kerjaan saya ke tim-tim yang lain. Wow. Ternyata saya juga nggak nyangka tuh apa yang saya kerjain lebih bagus daripada tim-tim yang senior itu. Kerjaannya tentang apa? Ini nih, tentang gagasan baru. Wow, ternyata gagasan saya diterima loh. Wow. Nah, ceritanya lengkap. Kapan kejadiannya? Waktu itu posisi kita kayak gimana? Terus apa yang kita lakukan? Hasilnya gimana? Nah, yang kita akan analisa catatan yang kayak gitu loh, teman-teman. Oke. Apakah teman-teman pernah bikin catatan kayak gitu, teman-teman? Oke, silakan. Ada yang pernah? Wow, pernah, kata Abdul Aziz. Pernah. Yes. Kalau pernah, nanti gampang banget nganalisisnya. Jadi bikin diary itu, kalau kita mau bikin diary sambil ngukur kemampuan kita, bikinnya kayak gitu ya. Oke, misalnya contoh lagi ya, contoh. Saya ngikutin ya Cias Innovation Week, tapi di saat yang sama saya harus nyambi kerja. Di saat yang sama saya harus nyelesain deadline. Di saat yang sama saya ngerjain kerjaan rumah. Hari ini nih saya kayak gitu. Meskipun tugas saya banyak, tapi saya masih bisa nyimak loh. Saya tetap bisa nyimak satu-satu, deadline beres, belajar beres, ngerjain kerjaan rumah beres. Dan hasilnya semua beres, materinya juga saya paham. Sampai terakhir kayak gitu, kalau dibikinin jadi catatan, itu akan menunjukkan kompetensi teman loh. Serius. Tapi dibikin dulu, tapi catatannya lengkap dulu. Oke, lebih spesifiknya kita lanjut ya. Oke, kata Irfan Damar belum. Oke, belum pernah kata Mega. Prinsipnya ini sih rekan-rekan, yang dimaksud dengan catatan star itu adalah nulisin pengalaman real banget. Pengalaman kita yang sudah terjadi atau yang sedang kita kerjakan gitu ya. Ini nih, yang itu kalau kita tulis sesungguhnya kalau kita tulis terus kita rekap, itu akan menunjukkan pola tertentu loh teman-teman. Yes, kalau kita rekap si catatan kita itu, kalau kita rekap nih, misalnya 30 hari, jangan kebanyakan ya, cukup 3 aja atau 4 kejadian, kita rekap, itu kelihatan banget deh pola kita kayak gimana. Bahkan kita bisa prediksi, inovasi kita itu terendah ya, dari catatan itu loh rekan-rekan. Oke, serius nih, serius. Mari kita lihat contoh ya. Oke, pernah bikin di Twitter gara-gara suatu event. Yes, kita pindahin beberapa kali itu yang tulisan-tulisan di Twitter, ini bisa bikin pola. Nah, ini yang tadi saya sampaikan,
Cuman nih, kalau bikin catatan STAR itu kalau bisa dan harus supaya bisa dianalisis, catatannya dibikinin kayak gini aja deh. Dibikinin sistematis deh. Ada sistematikanya, actionnya, resultnya. Dibikinin suatu sistematikanya. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan bikin catatannya tuh harus ada kejadiannya apa yang rekan-rekan lakukan, hasilnya gimana. Harus selalu itu rekan-rekan. Harus selalu kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, kita nggak akan bisa analisis. Jadi rasa-rasanya sih KPI saya udah 100%. Harusnya saya inovatif dong. Itu terlalu parsial. Nggak sistematis, nggak memenuhi kaidah ini. Rasa-rasanya nih, saya tuh kalau bikin acara suka ngundang orang penting. Itu juga catatannya nggak lengkap. Karena jenis STAR itu ada banyak. Yang lengkap itu yang kayak tadi, yang kayak gini nih. Yang kayak gini nih catatannya lengkap berarti. Yang lengkap itu kalau ada tadi ya, apa yang situasinya kayak gimana, apa yang dikerjain, serta bagaimana sih. Tapi kalau parsial itu misalnya gini, yeay, nulis di medsos, aku berhasil mengikuti CIAS Innovation Week, nggak bisa dinilai, maaf. Atau misalnya nulis ya di Twitter, aku sedang menghadapi situasi yang galau luar biasa. Di kantorku PHK banyak luar biasa. Kemudian di situ banyak lagi PHK gonjang-ganjing dan penurunan itu sedang rendah dan saya tidak di PHK. Itu juga nggak lengkap. Itu tidak menunjukkan kemampuan rekan-rekan loh. Gitu ya. Atau yang paling sering ini sih suka kegeeran ya, orang kalau mencapai KPI terus dipuji gitu, tim Anda keren gitu. Hari ini saya dan tim bisa mencapai target. Pesertanya saya mengadakan event, pesertanya 5.000. Nggak bisa dinilai kalau kayak gitu. Harus STAR kah? Harus. Oke. Atau STAR palsu menurut pendapat saya. Republik ini bisa berubah kalau pemimpin-pemimpinnya itu melakukan strategi-strategi. Kalau pendapat saya nih, Republik ini berubah kalau pajak dialokasikan ke sini. Kemudian pajak yang ini kebijakannya ini. Seperti komentator-komentator lah kita tulisin gitu ya di Twitter dan lain-lain. Nah, pendapat kita kalau kita nggak melakukan, ini nggak bisa kita nilai, maaf ya. Jadi kan banyak tuh para researcher ya, atau para akademisi. Saya akademisi dan saya researcher. Dia bilang saya tahu cara mengubah kondisi di perusahaan, saya tahu cara mengubah negara ini, saya tahu cara mengubah provinsi ini, saya tahu cara mengubah daerah ini. Tahu nggak menunjukkan kompetensi. Jadi habis belajar ini jadi kita tahu ya, nanti kalau mau kita sebagai voter mau memilih calon legislatif dan pemimpin pakai metode ini bisa loh rekan-rekan. Jadi kalau dia bilang kalau saya terpilih saya akan melakukan perubahan yang luar biasa. Saya akan itu tidak menunjukkan kompetensi sama sekali. Iya, kalau menggunakan jenis STAR. Nah, yang bisa kita pakai cuman STAR lengkap untuk mengukur kemampuan seseorang. Mengukur pasangan kita pakai apa? Pakai STAR lengkap. Jadi kalau pasangan kita bilang, saya nanti akan membawa keluarga ini, jannah, saya akan membawa itu nggak bisa kita ukur. Beneran, kita nggak bisa mengukur. Misalnya ya ada nasihat-nasihat bagus gitu tidak menunjukkan kompetensi seseorang ya. Perlu bukti, yes benar, perlu bukti. Dan buktinya harus lengkap, bukan kabur. Saya selalu pendapat saya akan ini STAR palsu. Jadi kaidah catatan STAR itu adalah ngomongin bukti masa lalu. Terima kasih kata-katanya. Bukti, bukan janji palsu. Bukti, yes. Ngomonginnya tuh ada gitu. Dan itu harus detail. Harus dari saya, bukan kami. Contoh ya. Saya ini gabung sama CIAS loh. Saya co-creator CIAS. Apakah saya keren? Enggak ya. Belum tentu. Itu yang keren itu CIAS-nya. Kami. Tapi sayanya harus diukur. Saya keren nggak? Nggak tahu ya, harus diukur.
harus spesifik. Tadi detail, spesifik, ini sama ya, detail dan spesifik. Harus mengikuti kaidah tadi, situation-nya, action-nya, result-nya. Contoh catatan STAR. Contoh ya, ini contoh. Saya adalah seorang mahasiswa yang sambil bekerja. Saya lahir dari keluarga yang kurang mampu. Di tahun 2021 ini saya belajar di kampus yang kampus itu tuh akreditasinya aja C. Oh, bahkan nggak ada ya C ya. Akreditasinya aja masih belum terakreditasi. Saya di situ belajar, sambil saya kerja, sambil ngomong anak, sambil membantu orang tua yang sakit. Dan nilai saya IPK-nya adalah 2,5. Yang saya lakukan ketika saya kuliah adalah saya belajar hingga pagi, meskipun saya nggak ngerti. Siangnya saya harus ngapa-ngapain lagi, dan IPK saya 2,5. Nah, ceritanya tuh harus selengkap itu. Jadi bukan cuma sekedar IPK saya 2,5 titik. 2,5 itu kan rendah ya. Oke, bukan cuma itu, tapi diceritain. Sebegitu besar bebannya, yang saya lakukan, saya tetap kuliah, meskipun terseok-seok, IPK-nya 2,5, tapi saya bisa menyelesaikannya di tahun tertentu. Nah, itu tuh lengkap, detail, spesifik, ada buktinya. Jadi ngomongin catatan STAR-nya, atau ditulis di catatan STAR, ini harus detail. Kenapa harus detail? Karena ini nanti kaitannya sama menyusun atau menganalisis pola share. Ini analisis kanvas analisis. Saya bilang ini kanvas analisis ya, gitu ya. Jadi bikin catatannya, kalau saya boleh share sih pakai kanvas ini ya, pakai kanvas ini gitu. Nulis catatannya kalau bisa pakai metode atau kaidah ini, gitu ya, pakai metode kaidah ini. Oke, gimana caranya? Ada, bukan tulis hasil obrolan ya, tulis catatannya itu bentuknya kayak gini nih, situation, action, result. Itu makanya tadi saya sampaikan, kalau kita mau menganalisis kemampuan kita, bikin catatannya itu yang lengkap. Yang lengkap bentuknya adalah situation, action-nya apa. Bikin singkat aja, terbatas, singkat aja bikinnya. Situasinya apa? Kita waktu ngadepin si bos itu gimana? Ngadepin tim kerja yang lelet, luar biasa itu gimana? Atau ketika menghadapi masalah itu kayak gimana? Ceritain singkat aja di situation. Ini berarti cerita pertama. Tulis action-nya. Action itu apa yang kita lakukan. Hasilnya gimana. Nah, ini adalah cerita pertama. Kita bikin minimal 3 cerita deh. Misalnya kita mau ngukur nih sekarang, nanti malam aku mau ngukur kemampuan inovasiku berapa ya gitu ya. Bikin aja 3 cerita. Tapi ceritanya kalau bisa yang, dan kalau bisa yang 2 tahun terakhir. Jangan cerita prestasi di cerita 10 tahun yang lalu. Udah basi. 2 tahun yang lalu aja ya. Dari sekarang sampai 2 tahun. Dari 2 tahun yang lalu lah. Gitu. Bagus-bagus kalau terakhir-terakhir. Dibikin ceritanya kayak gini. Pakai kotak-kotak. Ya pakai kotak-kotak. Ini mah setengah lembar aja juga cukup loh. Setengah lembar HVS. Gitu ya. Terus abis itu tulisin kodenya. Jadi pas kita lihat nih. Di actionnya ini tuh. Yang kita lakukan ini tuh ngomongin berpikir analitis. Atau ngomongin komunikasi ya, atau ngomongin achievement ya, atau 3-tiganya gitu. Karena bisa jadi ini 3-tiganya loh. Tuh. Bisa jadi dalam satu cerita ini ngomongin berpikirnya juga, komunikasi juga, achievement juga gitu. Jadi kita kasih kode. Jadi kita bikin nih A4, ini A4. Di A4 ini kita bikin lah garis. Habis itu kita bikin kayak gini, terus kasih kode doang gitu, kasih kode. Bisa kasih kode. Nah, habis pakai kode, si kode AT masukin ke AT. Jadi yang sama-sama AT nih dimasukin sama AT gitu. Jadi satu yang AT juga. Artinya action yang terkait sama berpikir dikumpulin. Jadi action berpikir aja gitu. Jelas ya? Jelas. Artinya udah kita tulis, kita pindahin ke kolom sebelahnya. Ini bikin kolomnya sendiri aja lah, screenshot sekarang, sendiri aja. Terus bikin di A4 kan, bikinnya juga kita ngukur diri sendiri kan nggak tiap hari ya, paling 6 bulan sekali atau setahun sekali, bikin aja kayak gini, bikin sendiri gitu ya. Oke, terus kemudian habis itu yang komunikasi juga kumpulin. Habis itu nanti, nah kalau udah kita kumpulin, baru ini yang tadi saya bilang, perilaku kita itu menunjukkan pola tertentu loh. Pola kita itu, pola perilaku kerja nih, ini pola ya,
perilaku kerja itu kalau dikumpulin ini bisa menunjukkan pola tertentu. Yes, benar Pak Sugeng, betul. Ini tuh kayak BEI, tapi ini saya bikin catatan STAR karena metodenya sama sih. Oke, jadi ternyata perilaku kita kalau kita coding, ini artinya di coding ya, kalau kita kategorisasi, terus kita kumpulin jadi satu gitu ya. Coba berpikir analitisnya kita kumpulin berdasarkan kejadian yang lalu, itu tuh menunjukkan pola tertentu. Jadi kelihatan deh kecenderungan polanya. Dan kita jadi ketika menilai itu bukan sekedar kemarin begini, sekarang begini, yang mana ya saya itu? Ngomongin yang mana itu sebenarnya adalah harus kan kesimpulan dari pola atau perilaku-perilaku. Jadi perilaku-perilaku kita tuh ada polanya. Nah kita tuh di catatan STAR itu tuh coba cari polanya gitu. Yang paling sederhana ya paling gampang ya udah atau simpulin. Jadi kalau ada pola 1, kejadian 1, 2, 3 kita tuh ada di level berapa? Cuman itu aja deh paling gampang. Oke, di kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3 jadi kesimpulannya itu pola kita tuh pola level berapa ya? Komunikasi itu pola level berapa ya? Kemudian achievement-nya pola berapa ya? Nah, rekan-rekan, kalau kita udah nemu polanya berapa atau kayak gimana dan ini kita udah bisa simpulkan, maka penilaian kita tentang inovasi ini jadi makin jelas. Oh iya ya, kita dari 3 kejadian ini tuh pola kita tuh berpikirnya masih disuruh. Achievement-nya juga harus dikasih target. Komunikasinya masih komunikasi gitu aja, maka bisa disimpulkan inovasinya masih level 1. Level 1 itu inovasi yang kudu disuruh, yang nggak ada inisiatif. Begitu ya. Jadi saya bisa kalau nggak ada yang nyuruh, kalau nggak ada job desk-nya, kalau itu bukan KPI-nya, kemungkinan besar sih kayaknya inovasinya ya nunggu perintah. Gitu. Jadi, sekali lagi, dengan pola seperti ini, saya ulangi lagi ya, polanya, mulai dari menulis catatan, oke, habis itu di dalam catatan kita kasih kode-kode, itu yang kita lakukan ini analitis, communication apa achievement, analitis, creative achievement atau communication. Habis itu kumpulin, pindahin kata-katanya ya, kalimat singkatnya gitu ya. Kumpulin di sini. Habis kumpulin di sini baru kita boleh menilai. Sebelum ada ceritanya, sebelum di-coding, sebelum dikumpulin, kalau bisa jangan gegabah menilai diri sendiri dulu lah, gitu ya, ikutin dulu ini. Nanti kekuatan dan area pengembangannya ya nggak jauh dari penilaian yang ada di sini. Nah, ini kira-kira proses atau metode yang mudah, yang jangan ngelihat yang sulitnya kayak begini ya. Ini aslinya nggak sulit kan ya? Gampang kan ya? Coba saya cek nih di kolom chat, gampang atau gampang banget rekan-rekan? Boleh? Oh, gampang, dicoba atuh. Ini cuma mindahin catatan harian ke dalam bentuk kayak gini. Wow, insya Allah gampang. Dan kita bisa melakukannya kapanpun. Sulit kalau nggak disiplin. Tenang, penilaiannya nggak tiap hari kok. Cukup 6 bulan sekali. Kalau repot setahun sekali cukup. Minimal banget 2 tahun sekali. Supaya kita bisa ngecek, kita bisa inovasi nggak ya dengan mengukur 3 hal ini. Oke, siap coba? Hayu, siap coba. Oke. Saya sudah sampai sini dulu ya. Saya mau buka kolom pertanyaan. Oke. Sip. Silahkan yang mau tanya, boleh. Oke. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Oke. Q&A. Oke, sip. Saya mau tanya. Oke. Wow, udah banyak ya. Berkaitan dengan metode STAR untuk top level manajemen, mengetahui detail apakah itu terlalu mikro manajemen? Oke, sebentar. Oke, apakah itu terlalu mikromanajemen ya? Quite interesting. Oke, untuk ngomongin level manajemen. Ini yang tadi kita bahas, ini levelnya individual. Oke,
Ini ngomongin tentang individual. Ini adalah metode untuk mengukur kompetensi diri kita yang lebih akurat dibanding kita pakai rasa-rasa. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan manajemen, rasanya kita perlu menambahkan ya dengan metode-metode yang lebih akurat ya. Misalnya ditambah dengan behavioral event interview. Prosesnya sama aja kok, cuman dilakukan interview ya oleh orang yang netral gitu, atau oleh user atau oleh HR-nya. Jadi kalau ngomongin untuk level manajemen harus dibuat lebih profesional, ditambah deh minimal pakai BEI gitu ya. Tapi kalau untuk diri sendiri minimal pakai catatan harian dan jangan digeneralisir. Tuh, menurut data ya, saya itu tuh level inovasinya tinggi. Jangan, itu catatan harian kita. Tapi kita catatan hariannya lebih detail ya, lebih akurat ya. Sip. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, bukti masa lalu bisa dikatakan experience dalam pekerjaan? Yes. Ya, ini bukti masa lalu itu maksudnya experience, bukti. Tapi bukan bukti dalam artian portofolio ya. Contoh, portofolio itu gini. Saya pernah membuat sebuah program, yang program itu diapresiasi banyak orang. Dan itu program baru. Dan itu ada di laporan kinerja. Nah, bukan yang kayak gitu. Di catatan STAR kita harus jelasin dulu, emang kondisinya pada waktu itu apa? Apa yang kita lakukan? Harus ada informasi itu. Misalnya ya kejadian tadi ya, contoh real, saya pernah membuat sebuah program yang itu tuh keren banget, semua orang apresiasi banget gitu ya. Tapi saya ceritakan di situationnya, tapi itu disuruh. Situasinya, saya punya tim 30. Timnya kreatif. Apa yang saya lakukan? Tinggal nyuruh-nyuruh aja, nggak usah disuruh juga, mereka udah tanggung jawab. Hasilnya program inovasi yang itu diapresiasi dan yang maju ketika mendapat penghargaan adalah saya. Pertanyaannya, level kompetensi saya tinggi atau rendah? Di situ nggak kelihatan. Malah di situ kelihatannya justru level kompetensi saya rendah. Inovasi saya tetap rendah, orang nggak kelihatan, saya nggak ngapa-ngapain. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi catatan STAR ini bukan ngelihat portofolionya. Kalau ngomongin portofolio saya banyak, apalagi kalau saya bikin hal-hal baru gitu, itu banyak. Tapi ternyata itu bukan saya sih. Saya sama tim, dan kebetulan yang menaungi saya ini keren banget gitu. Dan itu harus diceritain gitu ya, diceritakan. Oke, Q&A lagi. Oke, sebentar, saya sambil tanya. Oke, saya pernah mengikuti STAR di ajang talent, terus kemudian ada klaster blok 689. Itu seberapa accuracy-nya ya? Oke, akuratnya saya bisa pakai penelitian ya. Ketika kita melakukan, ini ada pertanyaan STAR ya, jadi bedanya catatan sama interview STAR, ini beda ya. Kalau catatan STAR ini buat kita sendiri aja. Walaupun kita bisa lah pakailah untuk kita gitu ya, tim kerja. Tim kerja kan kita juga bisa tulis ya gitu. Oh dia tuh kayak gini, dia menghadapinya kayak gini gitu ya. Tapi yang lebih valid lagi misalnya kalau mau menggunakan namanya STAR interview. Jadi kita nanya atau ditanya gitu. Validitasnya berapa atau akurasinya berapa? Menurut penelitian, hasilnya tadi yang hasil misalnya kompetensi inovasinya 3, 2, 1, itu tuh memprediksi sekitar 67%. Jadi kalau misalnya kompetensi kita tuh 60, misalnya gini, nilai kompetensi kita tuh 3 gitu di level 3, kemungkinan besar ketika kita 2 tahun ke depan itu emang polanya pola 3 atau di level 3 gitu. 67% diprediksikan akan seakurat itu. Gitu. Tapi kenyataannya banyak kok habis diwawancara terus dinilai 3 gitu, nggak akurat, beda sama laporan. Cek dulu interviewernya ya, jangan-jangan nggak belajar ini, cuman pakai rasa-rasa. Karena banyak orang pakai interview, tapi pas nulisin hasil interviewnya, nilainya pakai rasa-rasa, nggak dianalisis. Kalau tadi kan rekan-rekan diajarin analisisnya ya, yang gampang itu loh, sambil maksa gitu ya, yang gampang kan cuman bikin tulisan, di coding, pindahin,
rangkum gitu ya. Nah, banyak interviewer apalagi pemula nggak pakai cara itu, jadi kurang akurat. Kasih tahu deh sama rekan-rekan, tadi prosesnya kayak gitu loh, kalau bisa pakai kanvas aja gitu ya, biar ada buktinya. Oke, jadi lumayan ya, nilai prediksinya tinggi, atau kalau bahasa saya itu akurasinya lumayan untuk memprediksi perilaku seorang 2 tahun ke depan. Pertanyaan selanjutnya, oke. Jika atasan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang bidang yang dipegang, kemudian membuat keputusan yang justru tanpa konsultasi dengan yang lebih paham dan tidak bisa menyangkal. Ciloko. Ciloko buat siapa? Buat yang nggak inovatif. Kita punya bos, nggak paham sama pemahamannya, dia bikin keputusan semena-mena. Celaka buat siapa? Buat yang nggak inovatif menurut saya. Karena orang inovatif, ini mindset inovatif nih. Karena orang inovatif, apapun kondisinya, apalagi kalau nyampe inovasinya tinggi, mindset inovasinya tinggi, ketika dia menghadapi problem, yang problem itu adalah ibunya inovasi, dia ngelihat masalah nih, bosnya ini nggak paham nih. Gue juga nggak paham. Kalau begitu, gue akan cari departemen lain. Gue mau ngomong sama departemen lain. Gimana caranya gue ingin mengkomunikasikan problem yang ada di departemen gue, terus kita kolaborasi. Gue juga nggak paham, bos gue juga nggak paham, tapi gue punya kemampuan komunikasi ke departemen yang paham, atau ke expert yang paham, atau ke pegawai yang lebih paham. Gue punya caranya, gue tahu caranya. Dan setelah gue pikir-pikir, emang bisa sih. Ini mah tinggal nambahin aja di sini, gagasannya ditambahin ini. Gue tahu caranya, dan gue bisa ngekomunikasiinnya. Makanya, bos yang nggak kompeten tadi sih, sebenarnya nggak bikin kita celaka sih. Gitu ya. Tapi benar-benar susah, ya kalau susah ya realitasnya ya udahlah resign aja gitu. Tapi nggak bisa resign, ya kalau gitu tingkatin inovasinya ya. Oke, sip. Learning agility ada di peta kompetensi mana? Ini menarik nih, ini adalah tentang learning agility. Jadi learning agility itu adalah kemampuan untuk selalu belajar, sehingga kalau dia belajar, kemampuan untuk menggunakan pengalaman yang dia miliki. Jadi gini, bahasa sederhananya. Orang yang agile adalah orang yang dia bisa pakai pengalaman yang dia udah punya. Bisa pakai knowledge yang dia punya. Bisa pakai knowledge yang dia punya. Makanya orang yang agile itu orang yang dia pas ada masalah dia langsung ingat. Oke, saya tahu deh saya harus ketemu sama siapa. Minimal dia tahu, kalau dia nggak punya referensi di kepala, bisa tahu hubungin siapa gitu. Itu orang yang agile tuh. Kalau situasinya berubah dia tahu, oh kayaknya kalau belajar, coba kita benchmark kemana? Makanya orang yang agile itu orang yang sangat tahu ya apa yang harus dilakukan ya. Nah, agility itu kompetensi, achievement, berpikir analitis sama communication. Ya, tiga-tiganya yang tadi pasti ini bagi agility. Kita banyak agility itu meta kompetensi. Kemungkinan sih pastinya ya. Nanti kita bahas. Dan besok kita akan bahas lebih jauh tentang agility dengan Kak Aisyah. Oke. Inovasi beyond job desk. Itu inovasi. Berpikir analitis kreatif bisa dipelajari, bisa banget. Yang diajarin oleh Cias di design thinking, itu sebenarnya lagi ningkatin kemampuan berpikir analitis kreatif. Jadi metode yang dimiliki oleh Cias itu ningkatin berpikir analitis kreatif. Nanti ada kemampuan meningkatkan komunikasi dan achievement execution. Namanya adalah agile execution. Nah, itu sebenarnya ningkatin banget. Jadi sambil ngejalanin, sambil kita meningkatkan kemampuan inovasi kita. Kalau mau tahu pelatihan design thinking dan agile execution, tonton
sama ikutin workshopnya ya. Oke, promosi nggak apa-apa ya, dikit-dikit ya, dikit-dikit ya. Karena sambil kita inovasi menggunakan design thinking dan agile execution, otomatis ya kita sambil ningkatin kemampuan itu sih, gitu ya. Sikap inovatif bisa dipelajari, bisa banget. Tadi saya udah cerita ya. Oke, waktu saya tinggal sekitar 5 menit ya. Oke, saya masih jawab lagi ya. Oke, roadmap-nya kayak gimana? Roadmap-nya adalah yang paling gampang mah ikutin aja. Design Thinking Express sama Agile Execution Express. Tapi saya nggak punya waktu. Kalau gitu tonton aja deh video Cias ya. Video Cias tonton aja ya. Oke, sip. Oh, sama ikutin 2 hari ini full time ya. Nanti akan tahu gimana cara-cara meningkatkan kemampuan inovasi. Karena 2 hari ini kita mau ngomongin itu. Oke. Bagaimana jika berusaha memberi solusi support data ini mudah dipahami? Oke, sebentar ya sambil saya jawab. Memberi solusi dengan memberi penjelasan support data mudah dibentur-bentur oleh keputusan dan atasan. Kita udah kasih data, udah kasih detail. Inovasi kita udah bagus, tapi terbentur. Nah, kita tulis di catatan juga, nggak berhasil. Nggak berhasil itu belum tentu kompetensi kita rendah loh. Nggak berhasil belum tentu kompetensi kita rendah. Kita misalnya situasinya itu ya, terpuruk, bangkrut, bos kita nggak kompeten. Yang kita lakukan udah hubungin ini, melakukan ini, segala macam. Hasilnya misalnya tidak berhasil. Tapi beberapa orang jadi inovatif, beberapa orang mulai bangkit. KPI-nya tetap nggak tercapai, tapi mulai bangkit dan ada progres. Itu sebenarnya bentuk inovasi kita loh. Yes, walaupun hasilnya tadi resultnya nggak selalu berhasil, gitu ya. Oke, pertanyaannya lumayan ya. Oke, sip. Oke, ini waktunya semakin terbatas ya. Oke, tadi ada pertanyaan jurnalnya, tadi sudah disampaikan, nanti ada di PPT saya juga. Oke, tapi memang referensi terakhir, saya pakai referensi yang banyak disitasi ya, supaya nggak debatable ya. Supaya nggak debatable, saya pakai yang banyak disitasi oleh sekitar 800 sampai 1000-an citasi ya. Oke, disitasi itu apa? Diambil sebagai referensi gitu. Nah, yang saya tadi kutip itu yang diambil jadi referensi buat banyak penelitian. Saya nggak pakai yang baru-baru karena citasinya masih belum tinggi gitu ya. Jadi saya pasti pakai yang lama aja. Oke. Inovatif sama inisiatif bedanya apa? Beda lah. Kalau inisiatif mah belum tentu inovasi, tapi kalau inovasi itu adalah sebuah bentuk inisiatif. Jika seseorang malah sebaliknya dari efek, dia merasa dirinya bukan oke. Efek Dunning-Kruger termasuk yang dia nggak pede, tapi jadi gini, ada orang yang dia mampu, tapi dia nggak pede. Ini Bertrand Russell tuh mengatakan gini, ini orang nih ya gitu ya, ada orang yang dia itu tuh nggak berpengetahuan, kurang skill, tapi ngerasa pede banget. Juga ada orang yang dia itu sebenarnya kreatif, tapi dia itu nggak percaya kalau dia itu tuh jago gitu. Saran saya sih pakai fakta objektif aja, tulis di catatannya. Karena catatan kita itu faktanya, itu objektifnya. Kita itu fakta yang kita nggak bisa, maksudnya emang faktanya kayak gitu. Ya kalau udah fakta terus diapain gitu. Tapi tetap nggak percaya diri. Nah ini kayaknya nanti ngobrol ya sama beberapa keynote speaker sama speaker selanjutnya ya gitu ya. Karena memang ada faktanya. Udah dikasih fakta. Lu ya menurut asesor lu tuh 5. Menurut para psikolog tuh 5. Tapi gue ngerasa belum 5 ada. Itu biasanya agak punya masalah dengan mindset atau kepercayaan dirinya gitu. Terus gimana caranya? Nah, simak pembicaraan selanjutnya ya. Oke, pembicaraan selanjutnya. Oke, apakah menyediakan Dunning-Kruger, apakah menyediakan self assessment? Oke. Jadi karena efek itu apakah jadi self assessment nggak perlu? Kalau saya bahasanya gini, tambahin metode yang lebih akurat. Contohnya, minimal pakai survei, minimal pakai kuesioner, minimal kita pakai catatan, minimal kita tanya teman kita, tapi teman kita yang udah ngerti analisanya ya, karena ada teman kita yang nggak ngerti juga gitu, jadi malah keliru. Nah, ini menurut di penelitian itu salah satu caranya supaya kita lebih objektif, karena didasari oleh data yang jelas gitu ya. Self assessment di sini maksudnya bukan self assessment pakai rasa-rasa ya. Dirasa-rasa, apalagi kalau orangnya kepribadiannya yang perlu data banget gitu. Ini kayaknya nggak efektif. Tapi ada juga loh orang intuiting yang dia tahu nggak perlu pakai kayak gini, gue tahu gue berapa. Gue sih ngeliat dari situ, gue ngerti gitu.
boleh banget gitu. Cuman tetap aja kalau saran saya perlu divalidasi sih gitu ya. Supaya nggak kegeeran atau nggak terlalu rendah diri. Oke, bisa nggak sih kita salah mengukur? Yes, bisa jadi terlalu lebih rendah gitu. Terutama untuk orang-orang yang nggak percaya diri gitu. Udah dikasih tahu juga, lu sadar, lu tuh bagus, lu tuh keren. Tetap aja dia ngeliat, enggak, aku merasa nggak keren. Banyak yang kayak gitu. Banyak, yes. Nah, berarti itu sikap percaya dirinya ya harus ditingkatin. Wow, itu ada di video-video Cias ya. Tonton video Cias, bagaimana kita setelah kita objektif, ternyata kita tinggi, tapi masih nggak percaya diri. Tonton ya. Bahkan buka YouTube Cias. Waduh. Oke. Apakah kita bisa menggunakan self-assessment kompetensi menggunakan tools apa? Tadi sudah diinformasikan ya. Oke, kemampuan daya beli perusahaan terhadap suatu sistem yang akan dibangun. Oke, nah ini kayaknya cocoknya dengan ngomongin tentang inovasi di perusahaan ya. Oke, terakhir. Oke. Sebentar. Kalau ada satu kalimat simpel terkait bagaimana mengukur inovasi, apakah itu? Mengukur inovasi. Tadi ada menarik nih dari kata-kata di chat ya. Berikan bukti, bukan janji. Waduh. Berikan bukti, bukan janji. Dan bukti itu harus disertai dengan informasi situasinya apa yang dilakukan, buktinya apa. Panjang nggak ya? Berikan bukti yang lengkap sesuai dengan situasinya, sesuai dengan apa yang kita lakukannya. Oke. Apakah fair jika KPI project dengan KPI project inovasi? Tentu saja nggak fair ya. Itu aja udah dua hal yang berbeda ya. Jadi ada pertanyaan, apakah KPI organisasi itu KPI dari kita juga? Tentu saja berbeda ya. Kalau manajemen yang benar ya KPI organisasi ya nggak lebih daripada KPI inovasi ya gitu. Kecuali kalau KPI inovasi adalah satu-satunya KPI dari pekerjaan kita, ya itu mau nggak mau gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan tapi waktunya sudah habis. Oke, rekan-rekan, saya ingin wrap up apa yang kita bahas di siang hari ini. Oke, catatan STAR adalah catatan yang analitis dan sistematis tentang perilaku kita. Ini jauh lebih akurat dibanding pakai rasa-rasa untuk mengukur kemampuan inovasi kita. Bagaimanakah prosesnya? Prosesnya adalah lakukan dengan sistematis ya, lakukan dengan sistematis. Nah, ini contohnya ya kalau saya mau lihat gitu ya. Ini contohnya. Tulis catatan, bikin catatan pendek aja di kertas setengah A4, kemudian kita bikin kode. Setelah bikin kode, kita kategorisasi, masukkan ke kolom sebelahnya gitu ya, kita kategorisasi. Kita kasih nilainya berapa. Kalau sudah kita kasih nilai, simpulkan secara umum polanya di pola level berapa ya. Baru kemudian kita simpulkan. Oke, jadi kemampuan inovasi kita tuh di level berapa sih sebenarnya? Kalau bikin perubahan inovatif, seperti apa? Oke, terakhir dari saya, rekan-rekan, ada satu quotes yang menarik nih. If you cannot measure it, you can manage or grow it. Mudah-mudahan kita bukan orang yang salah mengukur ya. Benar. Itu mulanya peningkatan kita. Terima kasih banyak rekan-rekan. Mohon maaf kalau banyak salah, mohon maaf kalau belum tersapa semua. Sampai ketemu di sesi selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.